Ya, tema kita hari ini adalah belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Ya, belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Kenapa harus tanpa syarat? Karena biasanya secara manusia kita itu mengasihi seseorang, ya, mencintai seseorang itu kan ada syaratnya. Maka itu banyak orang yang awalnya jatuh cinta tetapi diakhiri dengan penderitaan. Mengapa ada orang yang diawali dengan cinta tapi akhirnya justru penderitaan? Nah, jawabannya cuma satu. Waktu mulai mencintai ada syarat. Nah, ketika syarat atau tuntutan untuk saling mengasihi itu dinyatakan, dituntutlah orang yang dicintai dan dikasih itu ternyata persyaratannya nggak terpenuhi. Ya wajar, cintanya kandas. Saudara, di dunia ini hanya ada satu buku. Saya ulangi ya. Di dunia ini hanya ada satu buku yang menuliskan apa itu kasih. Dan buku itu, maaf bagi yang bukan Kristen, jangan merasa bagaimana, tidak. Buku itu adalah kitab Injil. Itu ada di 1 Korintus 13. Apa itu kasih? Nah, yang kedua, siapa itu kasih? Ternyata kasih itu bukan perasaan. Tolong diperhatikan, ternyata kasih itu bukan perasaan. Kasih itu satu pribadi. Beda dengan perasaan. Perasaan itu tergantung sikon, situasi dan kondisi. Ya, kalau perasaan. Maka itu ketika orang mengasihi dengan syarat, maka sikon atau situasi dan kondisi itu yang akan menentukan lanjut atau putus. Ya, tadi saya baru dijemput oleh Pak Jo Wahyudi dari Washington DC, ya, bersama Ibu Betty yang dari Jogja. Nah, saya dijemput di New York, langsung di drop ke Philadelphia. Nah, mereka bertiga dengan saudara kita Pak Daniel sedang ada di mobil, ya, janji mendengarkan tadi, ikut mendengarkan, ikut belajar. Nah, saudara, selamat siang Pak Jerry Maal. Karena kasih itu pribadi, ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka kasih tidak bisa, dengar baik-baik, kasih tidak berdasarkan perasaan. Karena kasih itu berdasarkan pribadi seorang. Wah, ini luar biasa. Maka itu hanya Alkitab, satu-satunya buku. Saya ulangi, hanya Alkitab satu-satunya buku yang menuliskan apa itu kasih, 1 Korintus 13. Dan siapa itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Dari Bakat Pinang, dari izin live ya. Oh, keluar ya. Ya, Tuhan memberkati saudara. Ada pendeta datang. Oke, ya, baik. Nah, ini kita akan baca di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Jadi Tuhan itu tidak bersifat kasih.
Kalau sifat itu kan karakter, bagian daripada pribadi, itu sifat. Tapi ini tulisan dahsyat. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Terjemahan yang lain, Filipus, Papa mau baca. Terima kasih Bapa, Engkau menyatakan diri sebagai kasih. Maaf ya saudara, maaf. Jangan saya disalahkan, tetapi ini fakta. Hampir semua agama di dunia. Kenapa? Hampir semua. Kenapa? Pengikutnya ada perasaan gak suka kepada orang beragama lain. Bahkan membenci. Bahkan ada yang membunuh perintahnya. Maka itu Tuhan tidak menciptakan agama. Dan Tuhan Yesus bukan pendiri agama Kristen dan bukan orang Kristen. Tuhan Yesus itu nggak punya agama karena dia itu kasih itu sendiri. Filipus, ada masalah? Tolong tayangkan semua terjemahan 1 Yohanes 4 ayat 8 tadi. Tuhan itu adalah kasih. Termasuk agama Katolik, agama Kristen saling membenci, sejarah mencatat. Oh, baru mati listriknya, iya. Sejarah mencatat siapa pembunuh pengikut Luther, siapa pembunuh para pengikut Anabaptis, dan seterusnya. Tapi Tuhan itu kasih, bukan sifatnya. Maka itu tolong dicatat, kasih itu pribadi, bukan perasaan. Itu sebabnya mengasihi itu tidak boleh pakai syarat. Karena Tuhan sendiri adalah kasih itu. Dan waktu menerima kita tidak pakai syarat. Salam ya Pak Hong Hanjito, ya Ong ya. Dolar, apa kabar kamu? Bisa Filipus satu Alkitabnya? Saya baru mati lampu, Papi. Oh iya. Ini hostnya pindah ke Om Jeff Siwu. Oke, terima kasih Jeff. Bisa ditayangkan ayat-ayat Alkitabnya 1 Yohanes 4 ayat 8, berapa terjemahan kita lihat. Keren ya. Saya ulangi lagi, jadi kasih itu bukan perasaan. Kasih itu orang, pribadi. Dan pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Oke, saya lanjutkan sambil menunggu ya. Nah, saudara, kasih dengan cinta itu beda. Bagi yang belum tahu harus tahu hari ini. Kasih dengan cinta itu beda. Bedanya di mana? Jelas sekali. Dan hanya Alkitab yang menjelaskan perbedaan. Cinta itu hanya, tolong digarisbawahi, cinta itu hanya untuk dua orang yang berstatus suami istri. Loh kenapa? Karena cinta itu hanya milik suami istri. Nah, kalau cinta itu perasaan. Kalau kasih tidak perasaan. Di dalam cinta ada unsur seks. Di dalam kasih tidak ada unsur seks sama sekali. Ini perbedaannya. Jadi, ketika dua orang sedang berpacaran, tidak boleh menggunakan cinta. Karena itu emosi, itu perasaan.
Nah, orang, maaf, suami istri, kalau nggak punya cinta, nggak mungkin bisa melakukan hubungan suami istri. Nggak suka kok. Maka itu kenapa ada perselingkuhan dalam pernikahan. Karena ada cinta yang kandas, cinta yang nggak beres. Woi, puji Tuhan, ada kesaksian dari Sumatera Selatan. Setiap ada masalah yang disakiti orang pasti ketemu sama khotbah tentang kasih. Jadi bisa mengampuni lagi deh. Ya jangan deh lah, ya mengampuni. Oke. Jeff, belum Jeff? Oke, kita tunggu, saya teruskan. Nah, maka itu kalau orang pacaran, wih ngeri, dan memunculkan cinta, maka korbannya pasti yang perempuan. Dengar baik-baik, korban cinta biasanya, kalau saya nggak berkata semuanya, itu perempuan. Karena apa? Setelah cinta hancur. Kembali sebentar ya ke 1 Yohanes 4 ayat 8 AYT. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Wah, ini terjemahannya jelas. Maka itu maaf, orang beragama belum tentu mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan pasti beragama. Karena dalam beberapa tulisan agama itu dari bahasa Latin. Katanya ya, saya belum lihat bukti tapi banyak yang cerita. Agama. Supaya hidup itu teratur, jangan tidak teratur. Tapi kalau beragama saja, tanpa mengenal Tuhan, maka orang itu jadi jahat. Tapi orang yang beragama dan mengenal Tuhan, pasti dia mudah mengasihi. Maka itu kata kasih gak ada urusan dengan cinta, dengan seks, dengan agama, tidak. Karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, BS. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. TSI. Kalau seseorang tidak mengasihi saudaranya seiman, berarti dia tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Nggak peduli agamanya apa saja. Itu TSE, FIH, Filipus. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi, kasih itu bukan perasaan. Kalau cinta itu pakai perasaan. Sebab kasih itu orang. Kasih itu pribadi. FIH. Tetapi jikalau seseorang tidak mengasihi dan tidak baik hati, maaf, tidak sedikit orang yang mengaku beragama, termasuk yang Kristen, Protestan, Pentakosta, Katolik, Advent, Baptis, Reform, maaf saya berkata, sulit mengasihi menerima orang yang berbeda doktrin. Itu agama. Saya ulangi FIA. Tetapi jikalau seseorang tidak mengasihi dan tidak baik hati, hal itu menyatakan, tegas, hal itu menyatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan. Kenapa orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Tuhan? Sebab Tuhan itu adalah kasih. Roh Kudus menolong kita semua mulai hari ini untuk mengerti konsep ini. Kasih itu bukan perasaan, kasih itu pribadi. Maka itu kalau pribadi itu yang adalah kasih, tinggal di hidup kita, berdiam dengan kita, maka nggak tergantung perasaan. Ya tadi kira-kira hampir 3 jam yang lalu ada orang mencerita, ya saya pernah mengunjungi ya anak saya di penjara di Amerika karena satu kasus. Nah karena dia nggak punya siapa-siapa, penjara di Amerika kalau ada yang masuk
harus mencantumkan satu nama, dan nama itu terdaftar resmi, apalagi dia di penjara federal, bukan negara bagian. Nah, hanya nama itu yang boleh mengunjungi. Nah, ini yang luar biasa. Sempat berapa orang yang kenal saya nggak suka cara orang ini. Loh, kenapa kok dia nggak tanya Koden dulu, nggak tanya Pak Daniel dulu? Karena waktu dia sudah tertangkap dan divonis, maka pengadilan minta, sekarang siapa yang punya bertanggung jawab untuk kamu? Ya, nyebut nama saya. Puji Tuhan, saya terima juga, walaupun saya sempat kaget. Maka itu saya harus mengunjungi dia jauh tempatnya. Nah, terus suatu kali, ya, penjara itu di sebuah kota kecil namanya Youngstown di Ohio. Nah, bandara terdekat itu Pittsburgh. Itu pun kalau naik mobil kurang lebih 3,5 jam, kalau macet bisa 4 jam dari airport bandara Pittsburgh itu. Ya, saya kunjungi karena dia anak rohani saya dan nama saya dicantumkan dengan data lengkap saya. Nah, suatu kali saya biasa kalau mau kunjungin itu minta tolong saudara yang di dekat Pittsburgh untuk jemput saya. Ya, ternyata pas satu kali saya mengunjungi, mobilnya rusak di jalan tol, di freeway. Jadi dia nggak bisa jemput. Nah, saya nggak bisa nunggu dia karena jam kunjungan bisa telat. Iya, tapi ya saya nggak bisa nolak, saya harus pergi karena sudah terdaftar itu jam kunjungan saya di hari itu. Saudara, saya naik taksi, mau nggak mau. Itu pertama kali dalam hidup saya naik taksi bayar hampir $400. Itu kira-kira hampir 6 juta rupiah kalau di Indonesia kan. Dan saya tidak merasa rugi karena satu jiwa ini penting. Nah, terus ketika orang ini cerita, lalu yang di sampingnya dengar, oh, jadi itu anaknya Koden. Iya. Terus gimana sekarang? Ya, sudah bebas. Terus kerja apa? Ya, baru pulang Indonesia hampir 2 tahun. Dia ketangkap lagi masuk LP Cipinang. Ampun dah. Nah, karena dia nggak punya siapa-siapa, ya saya ngurus lagi itu anak. Puji Tuhan, keluar, dia bertobat, dia ketemu jodohnya. Saya berkati pernikahan mereka bersama Pak Pendeta Ramon. Ya, wah, Tuhan berkati luar biasa hidupnya. Sekarang sudah bisa kerja. Nah, lalu saudara ini berkata begini, ya 3 jam yang lalu. Ini loh yang disebut kasih itu. Ya, mau nggak mau. Saudara, ketika kasus itu muncul, ada yang tanya begini kepada saya, loh Pak Daniel, apa nggak takut nama baik Bapak tercemar? Jawaban saya cuma satu, saya itu nggak punya nama baik. Sebab hidup saya, harga diri saya sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Maka itu kalau ada orang menghina saya, memfitnah saya, mengatai saya, merugikan saya, menipu saya nggak pernah merasa dirugikan, saya nggak pernah merasa ditipu, saya nggak pernah merasa difitnah, saya nggak pernah merasa disakiti. Sebab semua itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang mengambil hidup saya, dan hidup saya tersembunyi di dalam Dia. Aman. Coba kita lihat ayat ini. Kolose 3 ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Maka itu kalau ada di antara saudara yang gak bisa mengasihi, apalagi pakai syarat, aduh saya sedih sekali. Nah, semua orang kenal sikap saya, karakter saya. Hanya 2 hal yang saya marah kepada orang. Saya gak pernah marah kepada siapapun yang melakukan hal ketiga, keempat, kelima, dan ke-100. Hanya 2. 1, kalau saya tahu itu anak saya, saudara saya, dan dia tidak mau mengampuni, saya marah. Kenapa? Karena kalau kita nggak berdamai dengan semua orang, kita nggak bisa melihat Tuhan.
Yang kedua, saya pasti marah kepada orang yang sengaja tidak mau dengar firman. Saya punya istilah, belum kaya aja sombong, rasa nggak butuh Tuhan. Saya pernah ngomong ada orang tersinggung, celana dalam cuma 2 saja, dipakai 1, dicuci 1, kering, dipakai lagi, nggak butuh firman Tuhan. Sombong betul kamu. Maaf yang tersinggung, yaitu orangnya begitu saja. Lihat Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati. Ganti kata kamu dengan nama kita. Sebab Daniel Alexander telah mati. Sebab Filipus telah mati. Sebab Andreas telah mati. Semua kita. Ya, semua kita telah mati. Dan hidup saudara dan hidup saya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Ini yang saya lakukan. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita mengaku dosa, kita bertobat, kita dibaptis penuh Roh Kudus, melakukan semua hukum Tuhan, maka kita ini hidup dibungkus bersama dengan Kristus di dalam Bapa. Jadi ada 2 barikade. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 3 ini, ada 2 barikade. Ya, kalau berkata barikade itu pasti bicara soal perang, soal ada kerusuhan. Barikade pertama adalah Bapa sendiri. Bapa di surga. Lalu di dalam Bapa ada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada kita. Nah, bagaimana kalau kita tersembunyi di dalam Bapa dan di dalam Yesus yang adalah kasih itu? Maka itu maaf, saya memberi vonis kepada semua, termasuk para hamba Tuhan, para pendeta yang mengasihinya dengan syarat. Saya berkata, saudara belum mati dan belum tersembunyi di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Maka itu saudara tidak bisa mengasihi, dan kalau saudara mengasihi pakai syarat. Ayat ini. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Tuhan, sama TL. Karena kamu sudah mati dan hidupmu ada terselindung bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Sebab kalian sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. TSI, karena di dunia ini hidup kita tidak lagi seperti sebelum kita mengenal Yesus. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Dan roh kita sudah bersama Kristus Yesus di surga. Roh kita sudah bersama, puji Tuhan, di surga lagi. Di mana dia hidup bersatu dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus bersatu dengan Bapa dan kita ada di dalam Yesus, otomatis kita dibungkus oleh kasih itu. Jadi kita tidak boleh mengasihi dengan syarat, saudara. Kekristenan di Amerika sangat hancur. Ya, juga kekristenan di Amerika Latin, Amerika Utara. Maaf, ini sejarah gelap kekristenan. Ketika orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis katanya membawa Injil ke benua Amerika, ternyata mereka menyiksa penduduk asli, yaitu orang-orang India yang tidak mau mengakui kekristenan atau kekatolikan waktu itu. Maaf, ini sejarah. Banyak orang India disiksa karena tidak mau percaya. Dan sejarah mencatat peradaban mereka dimusnahkan atas nama Injil yang adalah kasih. Berapa ratus tahun kemudian Protestan muncul. Masuklah ke Amerika.
ternyata sama. Sejarah perbudakan itu dimulai di dalam gereja, saudara. Maaf. Jadi kita nggak perlu menyebut agama lain itu sadis. Kita juga sadis. Ampuni kami, Tuhan. Maka itu kalau kita sudah tersembunyi, mati karena dosa kita, cara hidup kita yang lama, dan kita dihidupkan karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan setelah kita dihidupkan, kita tersembunyi di dalam Dia. Wow, hidup ini luar biasa. Jelas ya? Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya. Ini ayat yang menyatakan kasih dengan cinta itu beda. Kidung Agung 2 ayat 7. Amin ya Esther, puji Tuhan. Ya. Nah, saya pertama membaca ayat ini saya tersinggung. Sangat tersinggung. Karena enak saja. Masa putri-putri Yerusalem disumpahi demi binatang? Saya bilang, Papa, kenapa gerejamu disumpahi demi binatang? Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Disumpahi demi siapa? Enggak enak. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Bukan di padang Sumatera Barat ya. Padang rumput, padang gembala. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta, bukan kasih, sebelum diingininya, sebelum waktunya. Ayat, aku menyumpahimu, hai putri-putri Yerusalem, demi rusa-rusa betina atau kijang-kijang di padang. Jangan membangunkan dan jangan membangkitkan cinta sebelum ia menginginkannya. TL. Bahwa aku menyumpahi kamu, hai segala putri Yerusalem, demi kijang dan demi rusa betina di padang. Jangan kamu menyadarkan dan jangan kamu menjagakan birahi itu dahulu daripada dikehendakinya. Nah, ada kata birahi, terjemahan lama. Itu cinta, ada seks. Maaf ya. BS, berjanjilah putri-putri Yerusalem demi rusa-rusa dan kijang-kijang di padang. Suruh berjanji, bukan disumpahi ya. Bahwa kamu takkan mengganggu cinta sampai ia dipuaskan. NLT. Aku menyumpahi kamu demi rusa-rusa betina dan demi kijang-kijang di padang. Hai putri-putri Yerusalem, apabila kamu mengobarkan dan apabila kamu membangkitkan cinta selagi dia mengingininya. FYI. Maka itu rusaknya hidup saudara karena seks birahi, cinta, salah tempat, salah waktu. Hai gadis-gadis Yerusalem, demi kijang-kijang dan rusa-rusa di taman, aku mohon dengan sangat, lebih halus bahasanya, aku mohon dengan sangat agar kalian jangan membangunkan kekasihku. Biarkan sampai ia terbangun sendiri. Agak beda terjemahnya. Nah, ini jelas sekali bahwa kasih itu bukan cinta. Dan cinta itu bukan kasih. Luar biasa. Maka itu dalam hidup ini kita harus membedakan. Ya, supaya hidup ini tidak rusak. Karena kasih itu pasti tidak merusak. Cinta itu pasti tidak merusak. Asal tidak disalahgunakan. Kalau disalahgunakan pasti merusak. Satu kali saya lupa tahun berapa ya. 90-an akhir, awal 2000-an. Salah seorang anak saya namanya Ronald Pangemanan. Ya, istrinya pun orang yang hebat. Dia mengubah lagu, judulnya unik. Cinta harus memiliki. Itu lagu rohani, tapi nggak ada kata Tuhan, nggak ada kata Yesus. Nah, saya nggak tahu itu ada di YouTube nggak ya. Cinta harus
memiliki. Nah, karena grup anak saya ini namanya Heaven and Friend, mereka buat album waktu itu ada 8 lagu, gubahan mereka sendiri. Nah, salah satu yang Ronald Pangemanan ini gubah. Nah, waktu mereka cetak album, saya bilang, judulnya album ini Cinta Harus Memiliki. Tetapi mereka nggak setuju, ya sudah nggak apa-apa. Nah, biasa anak-anak muda yang buat grup itu supaya dikenal, maka album baru mereka itu harus diberikan kepada radio-radio swasta yang cukup terkenal di Jakarta. Saya nggak tahu ada berapa banyak. Untuk apa? Pendengar harus milih lagu mana yang mereka paling suka. Nah, dari lagu yang paling suka itu nanti mereka akan dapat rating tanggal lagu keberapa. Saya lupa istilah benernya. Betul, saudara. 2 minggu sekian banyak radio swasta menyiarkan lagu album baru mereka. Dan betul apa yang saya katakan. Yang top hit itu Cinta Harus Memiliki. Tapi jadi masalah. 90 sekian persen pendengar tidak terima. Ngapain Cinta Harus Memiliki? Nah, saya kan nggak ngerti. Saya nggak ngikuti satu pun radio itu di mana. Tapi terjadi polemik. Wih, perdebatan di Facebook. Gara-gara lagu itu. Saya jadi bingung. Nah, anak-anak saya bilang, Pap, tolong bantu jawab. Lah, kenapa harus Papa yang bantu jawab? Saudara, luar biasa. Nah, karena saya juga nggak mau terlibat polemik, saya nggak ada waktu untuk jawab semua pertanyaan mereka, karena 90% nggak setuju. Tiba-tiba Tuhan Roh Kudus beri saya hikmat, dan hikmat itu mendiamkan semua pertengkaran dalam tanda kutip ya, polemik di dunia maya itu, karena mereka tidak setuju, nggak mau cinta kau harus memiliki. Apa hikmat Roh Kudus? Keren sekali. Dan itu menolong banyak anak gadis nggak dibodohi lagi oleh cowok-cowok kurang ajar itu. Maaf saya berkata. Begini, cinta itu harus masuk lewat pernikahan. Pernikahan itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Catat ya. Menikah harus ada cinta. Tapi menikah dan cinta tidak boleh seperti orang beli sepatu. Ayo saya buktikan. Sebetulnya orang beli sepatu itu nggak bisa titip. Tolong ya belikan sepatu warna ini, merek ini, ukuran nomor sekian misalnya. Kenapa? Ternyata angka nomornya betul, tapi kalau tidak dicoba oleh kakinya sendiri, nggak bisa pas. Nah, maka itu kalau orang mencintai, lalu masuk pernikahan, tapi nggak memiliki seperti orang beli sepatu, masuk toko A, coba 30 pasang sepatu, tidak cocok. Penjual nggak boleh marah, pelayan toko sepatu nggak boleh marah, memang jual sepatu untuk dicoba. 30 pasang gak cocok semua, pindah ke toko sebelah. Coba lagi 21 pasang gak cocok juga. Dikembalikan lagi ya gak dibayar, gak cocok. Masuk ke toko C sebelahnya lagi, nyoba lagi. Misalnya 40 pasang gak cocok semua, ya dikembalikan, gak boleh marah. Woi, waktu itu saudara, gadis-gadis memberi komen luar biasa. Mereka baru sadar. Maaf, jadi kalau cinta dicoba dulu. Yang goblok ya yang perempuan. Yuta, waktu itu ulang tahun kau lupa gak sempat ngucapin juga syuting ya baru-baru ini. Selamat. Nah ini loh masalahnya. Kalau cinta masuk pernikahan,
Tapi dicoba dulu. Yang rugi yang perempuan, gadis dicobain, dikembalikan ke tokonya. Dan banyak cowok-cowok kurang ajar. Ingat ya gadis-gadis, hanya Alkitab yang menuliskan tentang keperawanan, tentang selaput darah, tentang kegadisan. Itu kitab Keluaran, kitab Imamat. Tolong catat. Tuhan tidak pernah iseng. Perhatikan, Tuhan tidak pernah iseng. Menciptakan alis saja bukan cuma hiasan. Memang ya kalau nggak punya alis ya kayak Pak Oga kita, maaf. Ini talang, ini fungsinya talang. Kalau nggak ada alis, mata kita rusak. Kelilipan semua, kotoran semua dari dahi. Apalagi kayak saya nggak ada penahan rambutnya, bisa rusak ini mata. Jadi ini bukan hiasan. Maka itu jangan ditato ya ibu-ibu. Ini talang, tahu ya, untuk tahan. Apa saja yang Tuhan ciptakan, termasuk cuping telinga. Nah, ini kebetulan. Saudara pernah sadar nggak lihat itu cuping? Kenapa di semua manusia, ya, di bagian, Las Vegas hadir. Oke nak, Papa baru nyampe Philadelphia ini dari Jakarta. Lihat itu. Kenapa semua manusia punya cuping? Ini loh, lebihan dikit, kelihatan ya. Yang muncul saya tuh dulu masih kecil tuh suka pegang-pegang gini. Apalagi waktu saya masih kecil dulu, ya kalau tidur, salah satu kebiasaan saya, kalau saya istilah Jawa dikeloni papa saya pasti cari cupingnya papa ini. Saya pegang sampai ketiduran. Weh saudara, setelah saya jadi hamba Tuhan, mikir soal keperawanan, kan cuma selaput saja, maaf, di rahim gadis. Ternyata Tuhan punya maksud. Alis juga, termasuk cuping. Saya dulu mikir kenapa nggak dipapras seret, langsung aja. Weh, ternyata cuping ini punya dua fungsi paling besar. Yang lain saya nggak hafal. Satu, untuk keseimbangan. Jadi kalau Tuhan nggak lebihkan dikit tulang muda kita di kuping sini ya, weh saudara, kita bisa miring-miring jalannya itu. Siapa masih kecil dulu suka main layangan? Saya suka. Tahu layangan nyinting? Maunya ke kanan terus. Nah itu kita harus turunkan. Lalu yang bagian sudut kiri dikasih gantungan rumput. Itu waktu saya masih kecil dulu. Supaya nggak nyinting, supaya seimbang. Tapi jangan coba loh ya, saudara motong cuping. Ya kalau mau nyoba sih nggak apa-apa. Saya berterima kasih. Saya mau bukti. Betul nggak orang yang dipotong cupingnya itu miring-miring jalannya, nggak seimbang. Yang kedua, ini untuk peredam suara. Kalau nggak ada cuping ini, kita bisa pecah gendang telinga. Karena gendang telinga kita punya kemampuan sekian desibel, tekanan kencengnya suara itu. Nah, sekenceng apa suara kita dengar, sebelum masuk ke gendang telinga, istilahnya harus permisi dengan saptamnya. Permisi. Nah, begitu melewati cuping ini, suara nggak belok langsung ke dalam, tapi masuk ke mangkokan. Tahu nggak mangkokan? Maka itu kenapa di belakang telinga kita ada cekungan. Saya nggak tahu tuh bahasa anatominya apa ya. Ini mangkokan. Jadi lewat permisi lewat cuping, diterima di mangkokan, diredam lagi, baru dia masuk ke dalam. Wih, hebat sekali Papa di surga itu. Maka itu saudara, apa saja yang Papa kita ciptakan, itu punya manfaat. Apalagi selaput darah. Aduh, itu luar biasa. Hanya dimiliki sekali seumur hidup. Maka itu kalau gadis-gadis bodoh dicobai oleh pacarmu, setelah dia tahu nggak pas, maaf saya pakai kalimat kasar, dan kau ditinggal, lalu cari gadis yang lain, hancur hidupmu. Tolong ya, anak-anak laki, anak-anak saya yang laki, stop kamu. Ada catatan di Alkitab juga. Dan itu dibuktikan oleh para psikolog. Cinta yang tidak dipakai pada tempatnya, cinta yang dibangkitkan sebelum diingininya,
dimilikinya, ditetapkannya. Nanti saya akan kembali ke Kidung Agung 2 tadi itu. Maka cinta itu merusak. Dan itu seks. Kita baca dulu ayat ini. 2 Samuel 13 ayat 15. Ngeri, saudara. Ngeri sekali. Maka itu kita harus belajar. Ya, Alkitab ini bukan cuma kitab suci sebuah agama. Tidak, tapi ini manual kehidupan. Buku petunjuk kehidupan. Yang kita harus hati-hati dalam hidup ini. Ya. 2 Samuel 13 ayat 15. Dan di dalam psikologi ada teori yang mengatakan bahwa ketika seorang pemuda memerawani pacarnya, dia hampir 80% pacarnya itu akan dicampakkan, dibuang. Nggak cuma dibuang, dicampakkan, beda dengan dibuang. Dan dalam waktu yang singkat akan cari gadis lain. Karena sekali dia coba keperawanan, setan membuat dia nggak puas dan cari perawan yang lain. Kurang ajar setan itu. Maka itu hati-hati dengan cinta. Beda. Lihat. Kemudian 2 Samuel 13 ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon. Tolong baca nanti yang di rumah. Khususnya anak-anak saya warga binaan, tolong baca dari ayat 1. Bapak nggak ada waktu untuk membaca dari ayat 1. Ya, tapi nanti baca. Yang ikuti via Facebook, Instagram, yang ikuti via audio harus baca. Dari ayat 1, 2 Samuel 13. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan ini loh, lebih besar benci yang dirasanya sekarang kepada gadis itu setelah ditiduri, setelah diperawani. Jauh lebih besar daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Ini laki-laki bajingan, cowok-cowok kurang ajar yang merusak banyak kehidupan. Dan ini psikologi membuktikan pemuda yang pernah memerawani ceweknya, dia nggak puas akan cari cewek lain dan dia ditinggal cewek itu dulu. Lihat ini ayatnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, kepada Tamar yang tadinya cinta sampai jatuh sakit. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyalah. Maka itu saya nggak berkata diusir, nggak berkata dibuang, dicampakkan. Wih, ngeri sekali. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah memperkosa, memerawani, mencoba. Seperti orang beli sepatu kan. Sesudah itu Amnon membencinya dengan kebencian yang sangat besar. Bahkan kebencian yang dirasakannya lebih besar dibanding cinta yang dirasakannya. Amnon berkata kepadanya, bangun, pergilah. Ngeri, saudara. Maka itu bedakan kasih dengan cinta. Kasih itu pribadi, adalah Tuhan sendiri. Cinta itu perasaan, hanya untuk suami istri. Nah, dalam psikologi, dan saya membuktikan, biasanya cowok-cowok bajingan ini nggak sampai seminggu setelah mencampakkan pacar yang diperawani itu, nggak sampai seminggu dia bisa dapat cewek baru. Nah, ini yang saya pernah teliti, saudara. Cewek yang pertama ditiduri itu melihat bajingan itu sudah gandeng cewek baru. Wih, dia menjerit. Dia harus memberitahu gadis baru ini, hati-hati kamu, hati-hati. Aku ini korbannya. Nah, masalahnya, ayo semua kita jadi cewek baru itu. Ya, kasih racun tikus saja, pi cowok kayak begitu, setuju? Itu dari Martapura ini. Apa LP wanita Martapura usul cowok begitu kasih racun tikus. Kalau papi enggak
papi suntik formalin, tapi dibuat gaya yang lucu. Awetkan dengan tulisan, ini pejinah atau pemerkosa. Udah biar tahu rasa. Ngeri saudara. Harus kita belajar ini. Nah masalahnya, kalau cewek pertama ini datangi cewek baru, si cowok itu, kan timbul masalah baru. Pasti cewek baru yang berkata, ya kamu iri hati karena mantanmu aku gaet. Betul tidak? Di sini kehancuran seorang gadis. Maka itu semua gadis-gadis yang dengar pengajaran ini, ayo jaga dirimu. Keperawananmu hanya terjadi sekali seumur hidup. Terpakai sekali seumur hidup. Dan semua kita yang ikut belajar sekarang, ayo beritahukan kepada banyak gadis, khususnya kita orang tua yang punya anak gadis, beritahukan firman ini. Bahwa cinta tidak harus, cinta itu harus dimiliki dan memiliki. Nggak boleh coba-coba. Aduh, ngeri sekali. Jadi jaga diri kita baik-baik. Maka itu harus hidup benar. Oke. Karena ada yang ngomong soal darah kambing. Nah, saya kembali ke Kidung Agung 2 ayat 7. Kapan saya sadar bahwa Tuhan tidak salah berfirman itu setelah saya marah? Saya tersinggung. Masa gereja disumpahi demi binatang? Apa-apaan itu? Saudara, nah saat itulah Roh Kudus tunjukkan dalam pelajaran biologi ternyata. Nah, puji Tuhan, kita semua kan pernah belajar pelajaran biologi. Betul tidak? Nah, maka itu kalau kita hidup di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, oh saudara, ilmu apapun juga bisa kena ya untuk mendukung firman Tuhan itu. Nah, ternyata begini. Ayo kita belajar. Ada 3 hal di dalam dunia binatang, ya. Ada 3 hal dalam dunia binatang yang kita harus kenal. 1, maka itu kenapa disumpahi demi kijang-kijang dan rusa betina di padang. Begini masalahnya saudara. Dengar ya. Binatang ada 3 hal. Yang 1, binatang itu punya musim kawin. Betul tidak? Binatang itu punya musim kawin. Bayangkan kalau Tuhan tidak memberi mereka waktu untuk kawin, percaya enggak kita bisa kedesak pindah ke laut semua. Betul toh? Karena kita kalah banyak dengan mereka kalau mereka enggak punya musim kawin. Nah, manusia ini malu. Katanya pendidikan, katanya sekolahan. Kok nggak tahu musimnya untuk kawin? Maaf saya berkata. Maka itu Tuhan bicara setegas itu. Kusumpahi kamu demi rusa-rusa dan kijang-kijang betina di padang. Ampun Tuhan, kenapa sesadis itu sumpahnya? Itu karena binatang punya musim kawin. 2, binatang itu tahu spesiesnya, kenal. Maka itu di alam bebas nggak ada ayam birahi dengan burung. Maaf, di alam bebas nggak ada kuda birahi dengan kerbau. Maaf, mereka semua tahu spesiesnya. Ada yang komen. Iya, kayak kucing yang kejar-kejaran kalau musim kawin. Ya, saudara perhatikan, binatang itu tahu spesiesnya. Mereka nggak kawin campur. Luar biasa di alam bebas. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kita harus yang seiman dan seimbang, yang satu roh. Harus begitu. Tidak bisa sembarang saja. Nomor 3, binatang itu nggak ada yang pakai celana.
Tapi nggak kurang ajar kayak kita yang celanaan ini. Maaf saya berkata. Jadi sekarang kita tahu ya bedanya cinta dengan kasih. Kalau cinta harus ada syarat. Karena apa? Ya karena menikah seumur hidup, nggak boleh ganti-ganti pasangan. Tapi kalau kasih itu nggak boleh ada syarat. Karena Tuhan itu kasih. Maka itu kita nggak boleh menerima orang dengan syarat. Kita baca dulu ayat ini. Roma 15 ayat 7. Iya betul, ada yang komen ini. Ayo gadis-gadis dengar ini. Sebelum hanyut harganya mahal buat kembali ke posisi semula. Betul. Ngeri sekali kalau kita salah. Ya. Betul, luar biasa ya. Kalau kita tahu kebenaran ini, ayo yang punya anak gadis kita jaga mereka. Ada yang tanya, bagaimana cara memberitahu orang yang sangat agamawi? Tunjukkan fakta-fakta yang jelek dan negatif tentang orang yang agamawi itu. Di gereja banyak kok. Gak usah cari agama lain, cari di kita saja. Bagaimana jahatnya orang yang agamawi itu. Oke? Roma 15 ayat 7. Inilah kasih yang tanpa syarat. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya sudah. Terima. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi standar kasih itu bukan tergantung perasaan kita. Bukan kita mikir untung rugi. Karena banyak orang mengasihi dengan syarat untung rugi. Aku untung berapa? Ya. Rugi nggak kalau aku mengasihi dia? Jangan. Syaratnya juga bukan ya kalau dia baik dengan aku ya aku mengasihi dia. Tidak. Oh kalau dia punya hobi yang sama dengan aku ya aku bisa sejalan dengan dia mengasihi. Nah itu bukan kasih. Kasih itu seperti Tuhan Yesus. Sebab itu ayat karena itu terimalah satu sama lain. Sama seperti Kristus juga menerima kamu demi kemuliaan Tuhan. TSI. Oleh karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kalian juga saling menerima satu sama lain, sesama saudara-saudara seiman, supaya Tuhan dimuliakan. Jadi standarnya saudara dan saya mengasihi siapa saja harus dengan standar Tuhan Yesus. Bagaimana cara dia mengasihi kita? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Maka seperti itu kita harus mengasihi siapapun orang itu. Puji Tuhan, luar biasa khotbah pagi ini. Bapak Yahweh menjaga, membela, memberkati. Terima kasih untuk itu. Memang inilah fakta dalam hidup. Maaf ya saudara, saya cuma ngomong. Kiranya jangan terintimidasi. Tapi saya harus ngomong ini. Contoh. Kenapa sampai hari ini terjadi, ya nggak semua, tapi banyak gereja. Kalau pendetanya orang Minahasa, jemaatnya banyak yang Minahasa. Kalau pendetanya orang Tapanuli, jemaatnya banyak yang Tapanuli. Kalau pendetanya orang Tionghoa, jemaatnya banyak orang Tionghoa. Sedih hati Tuhan melihat itu. Berkali-kali saya menyatakan, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia, satu. Lagi kali satu. Oke Wawan, kamu lihat, Mami juga lihat itu, Mami Susan. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia, yaitu ketika kita mau dilahirkan. Tuhan tidak bertanya, Daniel, sebelum kamu lahir ke dunia,
kamu memilih jadi bangsa apa? Freya, papa lupa. Kamu sudah sampai Indonesia belum, nak? Nanti WA ya, papa lupa itu. Saudara, maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Untuk tidak rasialis. Tidak membeda-bedakan warna kulit, kesukuan. Maaf, itu kebencian Tuhan. Karena kita menjadi siapa, suku apa. Itu Tuhan yang milih. Bukan orang tua kita. Tuhan yang milih. Maka itu kita tidak boleh membeda-bedakan suku. Itu kebencian Tuhan. Nah, kalau semua kita anak-anak Tuhan seperti ini hidupnya, dunia ini jadi tempat yang indah untuk kita diami, saudara. Terima kasih Bapak untuk fakta yang luar biasa ini. Indah ya, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mau membawa diri kita tinggal di dalam kasih itu, supaya dengan kasih itu ya dunia diselamatkan, dunia ini. Ada yang tanya, bagaimana menghadapi orang yang sama, yang terus menyakiti kita, padahal kita terus mengampuni dia. Sekali-sekali bisa ditonjok kah? Awas kamu ya. Ada yang tanya dari Sumatera Selatan. Begini jawabannya, dengar. Kalau ada orang yang sama, selalu menyakiti kita, yang belum beres adalah diri kita, bukan orang yang nyakiti kita. Dengar baik-baik itu. Loh, ada yang protes. Iya dong. Saya punya pelajaran ini ya, tolong dengar. Inilah kasih tanpa syarat. Disakiti, biasanya orang pasti balas menyakiti. Orang yang menyakiti pasti akan disakiti oleh orang yang menyakiti. Nah, kalau begini, kapan dunia itu aman? Maka itu disakiti itu salah, menyakiti juga salah. Ya, ada yang komen, wah, karena ini adalah pengajaran yang sangat penting bagi kami seorang ibu. Karena di gereja kami belum pernah ada pengajaran seperti ini. Puji Tuhan, Roh Kudus yang mengajarkan itu. Nah, dengar ya. Saudara dan saya gak akan pernah bisa menyakiti dan gak akan pernah bisa disakiti. Saya ulangi, tolong catat. Kenapa Arfan kok bilang papa sadis? Kan memang begitu faktanya dalam hidup ini ya. Dengerin. Kalau kita tinggal dibungkus di dalam kasih itu, maka kita gak bisa menyakiti orang dan kita gak bisa disakiti orang. Ini konsep penting. Maka itu kasih tanpa syarat itu di sini. Begini, tolong ya, nak, yang kamu tanya tadi dari Sumatera Selatan, dengar. Apalagi belum mau tonjok, awas kamu. Dengar. Suatu kali, saya percaya semua kita pernah ngalami. Saya berapa kali ngalami. Saya nggak sadar, ternyata di salah satu jari tangan saya itu ada luka, ya. Tapi saya nggak rasa. Nah, rasa ketika diajak makan soto, dan biasa kalau soto harus dikasih jeruk nipis. Nah, waktu saya peras jeruk nipisnya, wih, saya kaget, pedihnya luar biasa. Padahal tadi sebelum meres jeruk itu nggak tahu kalau ada luka. Nah, dengar ya. Jadi orang yang bisa disakiti karena dianya ada luka, maka itu dia bisa menyakiti orang lain. Ayo buktikan. Apalagi anak saya yang tanya, ini penjual makanan. Ayo. Kalau di jari kita tidak ada luka, silakan coba meres jeruk nipis 1 kilo. Gak akan rasa pedih. Cuma pegel. Betul gak, jarinya pegel. Meres jeruk 1 kilo. Tapi gak rasa pedih.
Nah, maka itu kalau saudara masih bisa tersakiti dan disakiti karena saudara sendiri belum sembuh. Ya, terima kasih dari Pasuruan. Kasih standarnya lebih tinggi daripada cinta. Betul, jauh sekali. Karena kasih itu tanpa syarat. Kalau orang itu ada luka terus dia harus bagaimana? Ya terserah orangnya mau disembuhkan atau tidak. Karena ada orang sakit sengaja nggak mau sembuh. Betul nggak? Ada loh orang yang nggak mau sembuh, tapi kalau mau disembuhkan, tolong dia Rino ya. Nah jelas ya. Yes, kata anak saya dari Bandung. Itu dia. Jadi kalau kita nggak ada luka, nggak bisa disakiti orang, nggak bisa. Orang mau maki-maki, orang mau ngata-ngatai, ya kita diam saja. Contoh, ya ini berapa kali saya memberi pengertian, ya betul. Harus satu laki-laki dan satu perempuan ya, bukan sama laki-laki sama perempuan, betul. Pokoknya itu laki perempuan. Ya kasih itu universal, tidak mengenal ras, suku dan agama, betul. Nah, maaf ini kalau saya memberi contoh ini. Orang yang hatinya nggak luka, ya pagi-pagi lagi santai nunggu sesuatu, entah nunggu orang atau nunggu jemputan, tunggu apa? Angkot, nggak tahu. Tiba-tiba ada orang lewat di depannya, nggak kenal. Terus noleh ke orang ini, anjing lu. Wajar nggak kalau orang itu marah? Ya wajar, kata orang yang hatinya sakit. Tapi kalau orang itu hatinya sehat, nggak sakit, dia nggak akan marah dikatakan anjing. Karena memang dia bukan anjing. Malah dia tertawa dan tanya ke orang itu, maaf ya Pak, maaf ya Bu, anjingnya yang mana? Lo betul nggak? Nah kalau saudara bukan anjing, lalu dikatain anjing lu dan saudara marah, jangan-jangan memang saudara anjing jadi-jadian, maka itu marah. Karena anjingnya sendiri, lihat aja kalau anjing lagi lewat, lagi tidur, bentak, anjing lu. Apa reaksinya? Cuek. Dia nggak peduli, dia anjing kok, mau ngapain? Itu dia. Maka itu tidak boleh, kita harus mengasihi semua orang. Memang anak tidak pernah buat proposal untuk dilahirkan. Maka itu kita harus sayang mereka. Ya kalau cowok terima, kalau cewek terima, karena itu milik Tuhan. Betul. Oke ya. Jadi dunia ini betapa indahnya kalau hidup semuanya itu di dalam kasih tanpa syarat. Maka itu jangan Roma 15 ayat 7 kita salah gunakan. Standarnya sama seperti Yesus mengasihi saya, mengasihi saudara. Nggak mungkin gini. Suatu hari, Tuhan saya bertobat, Tuhan saya bertobat. Saya jatuh dalam dosa yang sama lagi, ampuni saya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan bilang, oke Daniel, aku ampuni kamu. Tapi percobaan 3 bulan. Nggak bisa. Tuhan nggak mau begitu. Aduh, aku terima kamu Daniel, tapi mandi dulu lah baumu itu. Enggak. Itu dia. Jadi kita harus tahu, tidak ada orang yang bisa disakiti kecuali dirinya sendiri, yaitu karena mau sakit tadi itu nggak mau sembuh. Indahnya dunia ini, ayo kita semua mengasihi. Nah, suami istri, ayo kita mulai dari rumah untuk saling mengasihi. Ya, firman Tuhan yang sangat mengena bagi orang-orang Kristen yang penuh kemunafikan. Setuju untuk tidak membeda-bedakan. Untuk hal melayani manusia karena itu untuk Bapa di surga. Betul. Amin. Kasih buat banyak orang adalah perasaan, ungkapan hati. Beda dengan kasih Tuhan Yesus buat manusia tanpa syarat. Amin. Sebab kasih itu pribadi. Demikian kita harus mengasihi, mengampuni. Mengasihi, mengampuni semua orang tanpa syarat. Sebab hidup kita sudah mati dalam Yesus. Dan hidup kita tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Kasih dari Bapa Yahweh. Ada kesaksian hidup ini ya, yang saya dengar, amin, menjadi contoh buat kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Ayo kita buat dunia ini jadi tempat yang nikmat, aman, indah, sedap, bahagia untuk kita tinggali bersama. Kasih tanpa syarat. Jangan bedakan ras, suku, agama, budaya. Itu kejahatan. Jangan. Kasih luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.